Aktivitas publik nyaris kembali normal setelah 2 tahun lebih terpenjara dalam pembatasan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah bersiap mengantisipasi melonjaknya mobilitas publik selama masa liburan Natal dan Tahun Baru. Antisipasi kenyamanan dan keamanan masyarakat menjadi perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya dalam rapat terbatas pada 19 Desember 2022, potensi pergerakan 44 juta orang selama periode Natal dan Tahun Baru. Saya hanya ingin memberikan peringatan, hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi bahwa ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan Tahun Baru ini. Oleh sebab itu, saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Natal dan Tahun Baru ini. Tanda-tanda pelaku perjalanan domestik mulai meningkat telah terlihat sejak pertengahan Desember. Peningkatan permintaan tiket pesawat perjalanan domestik membuat harga tiket pesawat mengalami kenaikan. Kenaikannya itu sekitar range-nya 300 sampai 400 ribu sekali penerbangan. Ya saya rasa mungkin ini adalah karena season Tahun Baru, Natal dan Tahun Baru ya biasanya sih penerbangan itu menaikkan harga untuk keluar daerah, misalnya dari Jakarta ke Makassar atau Makassar ke Jakarta. Pengelola Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah mengungkapkan bahwa peningkatan arus penumpang diperkirakan mencapai 45%. Di Natal dan Tahun Baru ini ada peningkatan, Pak? Prediksi peningkatan sekitar 45%. Jadi tahun lalu sekitar 34 ribu. Untuk tahun ini diprediksi 50 ribu penumpang. Perkiraan puncak arus mudiknya untuk mudik perkiraan tanggal 23 dan tanggal 2 arus balik. Pemerintah memutuskan untuk meniadakan pembatasan penyelenggaraan ibadah keagamaan dalam menyambut Natal tahun 2022 terkait pandemi COVID-19. Untuk tahun ini sudah tidak ada pembatasan, tapi ketentuan-ketentuan masih berlaku. Ada sebagian termasuk misalnya di dalam penyelenggaraan ibadah, jadi nanti mungkin Pak Menteri Agama bisa menjelaskan. Tetapi pada prinsipnya untuk tahun ini perayaan Natal maupun perayaan Tahun Baru sudah bisa dibolehkan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengizinkan tempat ibadah Natal menampung 100% jemaah dalam penyelenggaraan ibadah Natal, namun melarang mendirikan tenda tambahan. Untuk tempat ibadah, kita batasi maksimal 100%, artinya tidak boleh ada tempat ibadah yang melaksanakan ibadah Natal nanti membuat tenda-tenda di luar untuk peribadatan, karena peraturan di PPKM level 1 begitu. Tetap boleh 100%, tidak boleh lebih dari 100%. Polri menurunkan 166 ribu personel untuk mengamankan perayaan Natal 2022 dan kemeriahan menyambut Tahun Baru 2023. Secara menyeluruh, kurang lebih 166 ribu orang nanti yang akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Di kepolisian disebut dengan operasi lilin akan mulai berjalan kurang lebih 11 hari. Mulai kita laksanakan nanti gelar di tanggal 22 ataupun 23 sampai dengan tanggal. Daerah ikut bersiap menjamin kelancaran masyarakat dalam melakukan perjalanan ke seluruh Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengatakan 170 ribu tiket kereta api untuk perjalanan tanggal 22 Desember telah terjual. Ya, lebih dari 170 ribu tiket kereta api jarak jauh telah terpesan pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2023 keberangkatan Daop 8 Surabaya. Angkutan Natal dan Tahun Baru akan dimulai pada tanggal 22 Desember dan berakhir pada 8 Januari 2023. Selama masa tersebut, total sebanyak 455.570 tiket kereta api jarak jauh yang kami siapkan dengan berbagai kota tujuan. Sementara itu, pasca gempa Cianjur, kerusakan terjadi pada sejumlah infrastruktur transportasi. Perbaikan harus segera dilakukan agar mobilitas masyarakat tidak terkendala. Kami akan bersama-sama bekerja sama dengan teman-teman PPR
menjamin arus transportasi berjalan dengan lancar. Begitu dengan arus ekonomi. Namun apabila ada hal yang sangat mendesak, bila pekerjaan dari teman-teman PUPR harus menyebabkan arus tersendat atau bergantian, kami mohon pengertian masyarakat supaya ini berjalan lancar untuk kepentingan bersama. Menjelang Tahun Baru 2023, pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mengadakan atau menghadiri acara menyambut Tahun Baru. Perjalanan wisata dan penyelenggaraan acara seperti konser musik boleh diselenggarakan. Terkait dengan pelaksanaan persiapan Nataru ini bergeser. Kalau tahun lalu fokusnya adalah persiapan tentang kesehatan. Kali ini juga masih dalam konsep CHSE, adalah fokusnya terhadap keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, fasilitas pariwisata, destinasi wisata, sentra ekonomi kreatif harus memastikan keselamatan dan keamanan agar para wisatawan yang diprediksi di angka 40 juta lebih ini bisa melakukan kegiatan wisata secara aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Yang kedua, mengenai penyelenggaraan events, ini diperbolehkan termasuk konser musik untuk menggerakkan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja di sesi Nataru, dan akan dipastikan pengendalian crowd atau crowd control, early warning system, dan juga jalur evakuasi atau evacuation plan disosialisasikan dan mantapkan prosedurnya. Tahun 2022 memasuki hari-hari terakhir. Bangsa Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan dan hambatan yang menghadang. Pertumbuhan ekonomi yang tersendat, pandemi yang masih menghantui, dan persiapan pemilu 2024 menjadi tantangan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat di tahun mendatang. Tantangan akan selalu ada, namun dengan kerja keras dan strategi cerdas, Indonesia akan selalu memiliki harapan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Semoga